Nah, kelihatan ya. Oke, saya besarkan biar tampak. Biar tampak, sebentar. Nah, oke, saya lanjutkan. Mata kuliah kita namanya mata kuliah hukum pidana. Nah, tapi saya tambahi di situ perspektifnya, karena perspektifnya adalah ius constitutum dan ius constituendum. Mata kuliah hukum pidana ini perspektifnya dua itu, ius constitutum dan ius constituendum. Kalau di dalam bahasa Arabnya saya tulis di atasnya, al-qanun al-jinail al-indonesi fil hadir wal mustaqbal. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tadi di awal tadi bahwa hukum pidana kita itu akan mengkaji tentang ius constitutum, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Itu. Saat ini. Saat ini di Indonesia berlaku apa nanti akan kita pelajari. Tetapi kita tidak melupakan ius constituendum. Apa ius constituendum? Hukum pidana Indonesia yang berlaku ke depan. Mengapa ke depan? Karena hukum pidana Indonesia saat ini, hari ini adalah warisan dari kolonial Belanda. Kita sudah bikin namanya rancangan undang-undang KUHP. Ini yang menjadi ius constituendum. Maka di dalam mata kuliah hukum pidana akan saya singgung terkait dengan ius constituendum atau RUU KUHP itu. Oke, begitu ya Mas ya. Lanjut. Kita bicara tentang hukum pidana, ada beberapa pendekatan dahulu awal ya, sebelum kita masuk ke materinya. Kita harus tahu definisinya. Ini yang atas, yang biru. Setelah itu kita harus tahu fungsinya. Fungsinya apa sih? Hukum pidana itu apa? Fungsinya apa? Kemudian objeknya apa? Tujuannya apa? Tempatnya di mana? Dan sifatnya bagaimana? Hal-hal ini kita mengerti dalam kajian awal tentang hukum pidana. Ya. Lanjut aja, sekarang pengertian dan fungsi. Apa? Hukum pidana itu apa? Saya menyuplik dari salah seorang guru besar hukum pidana UGM yang sekarang sudah wafat, Profesor Mulyatno. Dia mengatakan seperti ini. Apa hukum pidana itu? Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi hukum pidana itu hanya sebagian kecil saja dari hukum yang berlaku di negara, karena hukum yang berlaku di negara banyak. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, ada hukum tata negara. Hukum administrasi negara nanti dibagi banyak lagi, ada hukum agraria, ada hukum apa lagi? Hukum perburuan atau ketenaga kerjaan, ada berbagai macam ya. Banyak sekali hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, hukum pidana adalah salah satunya. Tetapi hukum pidana itu punya kekhususan apa? Mengadakan dasar-dasar dan aturan. Apa? Untuk apa? Satu, hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Nah, ini yang penting. Hukum pidana itu isinya menentukan perbuatan yang dilarang. Di dalam hukum pidana itu kalau kalian temui pasti menyebut tentang larangan-larangan. Larangan ini, larangan itu, larangan ini, larangan itu. Contohnya, dilarang untuk mencuri. Disebutkan di dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu milik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan sengaja secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dipenjara paling lama 5 tahun ya, atau denda paling lama denda paling banyak Rp900.
Itu pasal 362. Isinya apa? Larangan perbuatan. Larangan apa di situ? Larangan untuk mencuri. Jadi satu itu hukum pidana isinya perbuatan yang dilarang. Mengatur mana saja perbuatan yang dilarang. Ya. Kalau dalam istilah mengatur perbuatan yang dilarang itu disebut dengan istilah tindak pidana. Perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana. Ya, gitu. Satu, hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang atau istilahnya tindak pidana. Yang kedua, perbuatan yang dilarang itu disertai dengan sanksi. Hukum pidana tidak hanya melarang-melarang saja, tapi ada sanksinya, menentukan sanksinya. Dalam pasal 338 KUHP, di situ ada larangan membunuh. Hukum pidana melarang seseorang melakukan pembunuhan, tapi juga melengkapinya dengan sanksinya. Bunyinya seperti ini, 338. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, dipidana karena pembunuhan, dipenjara paling lama, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Apa perbuatan yang dilarang? Membunuh. Apa sanksinya? Sanksinya adalah paling lama penjara 15 tahun. Gitu. Jadi sudah ada dua itu. Hukum pidana mengatur dua itu. Tindak pidana, sanksi pidana. Kemudian yang kedua, ini penjelasan yang kedua di dalam slide. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana. Yang kedua, memberikan syarat. Kapan seorang yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang, itu sanksinya dapat dikenakan. Syaratnya apa, wi? Kapan syaratnya itu? Syaratnya apa? Seorang yang melakukan perbuatan dilarang itu bisa dikenai sanksi. Apakah setiap orang yang membunuh, setiap orang yang mencuri itu dipidana penjara? Ini pertanyaannya. Oh tidak, Pak. Ya tidaknya apa? Ya tidak setiap orang. Walaupun di situ barang siapa mengambil barang orang lain. Seolah-olah di situ setiap orang yang mencuri itu dipidana. Sekarang setiap orang yang mencuri dipidana tidak? Ternyata tidak. Lah kenapa dia? Oh karena dia masih anak-anak. Kenapa dia? Oh, karena dia mencurinya dalam keadaan terpaksa. Jadi, syarat-syarat ini menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana, kita sebut istilahnya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana. Jadi, praktis kita sudah kenal 3 hal di dalam hukum pidana. Material ya, hukum pidana material ini. Kita bicara hukum pidana material. Apa? 1. Sanksi pidana, tindak pidana. Yang kedua, apa? Pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga, sanksi pidana. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. 3 hal itu yang menjadi hal pokok dalam hukum pidana. Seperti tadi di awal saya jelaskan. Sementara yang ketiga di sini, di dalam slide, menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan, ini materi dalam hukum pidana formil.
hukum acara pidana. Caranya gimana? Ada orang yang mencuri supaya orang yang mencuri itu bisa dikenakan pidana. Oh, laporkan polisi. Polisi kemudian membuat berita acara pemeriksaan, disidik, dituntut, baru kemudian disidang di pengadilan. Itu namanya yang ketiga, menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan. Kan kalau ada orang mencuri tidak kemudian tetangganya nangkap langsung dibawa ke LP, kan tidak. Tapi harus proses. Harus melalui proses. Gitu. Ini pengertian hukum pidana. Ya. Kemudian lanjut. Ini beda antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi. Bedanya di mana? Kalau ilmu hukum pidana itu bila kita bicara tentang hukumnya kejahatan. Tapi kalau kita bicara tentang kriminologi, kita adalah bicara tentang ilmu kejahatan. Jadi ono mas, ilmu kejahatan itu namanya kriminologi. Tapi kalau ilmu hukumnya kejahatan namanya hukum pidana. Kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, crime. Ya, crime itu apa sih? Crime itu kan kejahatan. Ya, crime itu kejahatan. Dan kriminologi itu ilmu tentang kejahatan. Misalnya, dia mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Kenapa orang melakukan kejahatan? Itu kriminologi. Tapi ini tidak kita pelajari di mata kuliah ini. Nanti ada mata kuliah sendiri, itu mata kuliah kriminologi namanya. Oke, lanjut. Fungsi hukum pidana. Nah, tadi pengertian atau definisi sudah. Kemudian kita lanjut ke fungsi hukum pidana. Apa fungsi hukum pidana? Fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum. Kepentingan hukum siapa? Orang, masyarakat, negara. Jadi melindungi kepentingan hukum siapapun. Masyarakat punya kepentingan hukum, negara punya kepentingan hukum. Kita sebagai pribadi-pribadi juga kepentingan hukum. Melindungi dari apa? Dari perbuatan yang hendak menyerangnya. Cara melindunginya, hukum pidana itu mengancam dengan sanksi. Sanksinya sanksi pidana. Pidana itu apa sih? Pidana itu nestapa. Nestapa itu apa? Penderitaan. Ya. Jadi kalau di Indonesia namanya hukum pidana, kalau di Malaysia namanya konon kesiksaan. Nah, ini ya. Kalau di Malaysia itu, kalau kamu menyebut hukum pidana, mereka nggak tahu. Mereka taunya kanon kesiksaan. Karena apa ya? Karena menyiksa. Jadi hukum pidana itu sanksinya menyiksa. Nggak ada hukum pidana itu sanksinya enak. Gitu. Semuanya menyiksa. Kenapa menyiksa? Kenapa memberikan pidana? Karena dia melindungi kepentingan hukum seseorang itu. Contoh apa kepentingan hukum itu? Hak hidup. Hak hidup orang. Hak hidup kita manusia itu kan dilindungi oleh hukum. Khususnya hukum pidana. Dengan cara apa? Kalau ada orang yang menyerang hak hidup kita, hukum pidana kemudian berbunyi. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan sengaja, di penjara paling lama 15 tahun. Gitu. Hak beragama, orang punya hak, namanya hak beragama, hak untuk memilih agama. Tetapi hukum pidana akan melarang orang yang memaksakan agama kepada orang lain. Demikian hak memilih, hak dipilih, itu hak-hak yang ada di dalam diri kita, masyarakat maupun negara, itu dilindungi oleh hukum pidana itu. Negara punya kepentingan hukum. Kepentingan hukum apa? Negara punya kepentingan hukum supaya wilayah yang ada di dalam negara Indonesia itu bersatu. Sehingga disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kepentingan. Maka ketika ada orang, sekelompok orang yang kemudian ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI, maka dia sudah berhadapan dengan hukum pidana. Ya, karena dia akan melepaskan diri menjadi negara tersendiri. Ini sudah makar ini ya, sudah pemberontakan.
Kalau dalam hukum pidana Islam namanya bughot. Gitu. Lanjut. Gambarnya seperti ini, Mas. Jadi gambarnya itu seperti ini. Kepentingan hukum itu di tengah-tengah lingkaran warnanya kuning. Kita itu dilindungi kepentingan hukum kita itu dengan sanksi pidana yang warnanya hijau. Jadi kalau ada orang-orang yang akan menyerang dari luar, sanksi pidana itu menjadi tameng kita. Ada orang mau menampar kita. Seolah-olah hukum pidana, hati-hati kamu jangan nampar. Kamu kalau mau nampar orang lain, kamu kena sanksi. Apa sanksinya? Melakukan penganiayaan kepada orang lain. Gitu ya. Itu gambaran fungsi hukum pidana seperti itu. Dia melindungi kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun negara. Gitu, dilindungi. Kemudian objeknya. Nah, objek hukum pidana apa sih? Ini ada beberapa pendapat. Kok jenengnya aneh-aneh, Pak? Nah, itu Hazewinkel Suringa. Hazewinkel Suringa itu tokoh. Dia tokoh sarjana hukum pidana. Objek ilmu hukum pidana adalah berlakunya hukum terutama norma dan sanksi. Menurut Pompe, objek ilmu hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Prof. Bardana Wawi Arif, ini pembimbing saya sejak S1 sampai S2. Ini guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Undip Universitas Diponegoro Semarang. Objek ilmu hukum pidana itu abstrak seperti objek ilmu hukum, yaitu tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi yang menjadi objek hukum pidana adalah tingkah laku manusia. Khususnya tingkah laku manusia yang negatif, yang dinilai oleh orang, masyarakat itu sebagai tingkah laku yang negatif, yang pantas nanti dia diberikan sanksi pidana. Tingkah laku negatif kan banyak kan, mencuri, membunuh, memperkosa, menganiaya, merampok, ya itu tingkah laku manusia negatif yang menjadi objek ilmu hukum pidana. Gitu. Oke. Sudah habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ditanyakan. Oke, ada yang bertanya? Saya buka satu pertanyaan. Sudah paham semua ini? Ya. Baru kali pertama, Pak. Oh, ya udah. Kali pertama nggak apa-apa. Ya. Di Google Classroom ini saya share ya materi ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Udah enggak? Paham atau enggak? Atau belum? Atau bagaimana? Paham, Pak. Sudah paham ya? Terlalu cepat atau terlalu lambat saya menjelaskan? Pas, Pak. Oke. Standar. Standar. Oke. Kalau standar ya sudah, alhamdulillah ya. Tuh sudah saya posting tuh materi tadi ya. Silakan nanti di-download, kemudian dibaca-baca ya. Termasuk ini ada gambar ini mind map. Nah, mind map itu apa sih, Pak? Mind map itu apa ya? Di kami nggak ada ya gambarnya, Pak. Hah? Oh iya kok orang gambar itu, Mas. Saya tak golek iki sik. Saya carinya mind. Oh. Ini aja. Tak ganti ini. Mind map-nya tak ganti. Kok nggak ada gambarnya ya? Saya hapus saja ya. Mind map-nya mind map. Mind map-nya di sini, Mas. Nah. Kok kosong ya? Mind map.
Judulnya peta konsep. Jadi mind map itu peta konsep yang menggambarkan peta konsep yang menggambarkan kajian dalam hukum pidana. Gambarnya seperti ini. Tuh, saya share. Jadi di dalam satu semester ini kita itu akan melihat hukum pidana itu dalam bentuk mind map seperti ini. Sudah ya saya share di Google Classroom, kalau tampilnya seperti ini. Tuh. Mind map-nya seperti itu. Ya. Peta konsep materi kuliah hukum pidana 1. Ini hukum pidana gitu ya. Nah, kok bentuknya kotak-kotak kayak gitu Pak? Ya namanya mind map itu kan bentuknya garis-garis saja ya. Tadi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana ya. Tadi sudah saya singgung itu. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Kalau gimana bawah ya bawah nanti kita dari atas dulu ya. Dari trias hukum pidana dulu. Unsurnya ini ya. Ada tindak pidana, ada pertanggungjawaban pidana, ada sanksi pidana. Pelan-pelan nanti kita turun satu persatu dalam setiap kota itu sampai selesai. Nah, itu mind map-nya. Silakan nanti di-download juga. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Jangan lama-lama, karena nanti kuotanya juga akan selalu berjalan terus. Semoga kita semuanya